Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan nilai mutlak ya. Kalau kemarin persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu berarti sebaliknya ya. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Jadi kalau pertidaksamaan berarti sebaliknya ya. Sebaliknya dari persamaan. Oke, kalimat terbuka kemarin juga sudah dibahas ya. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum pasti kebenarannya ya, apakah dia bernilai salah atau bernilai benar ya, atau masih mengandung variabel ya. Kemudian nilai mutlak kemarin juga sudah dibahas. Nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif ya. Berarti untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ya, yang digunakan itu adalah dua sifat ini ya. Ya, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu berlaku dua rumus ini ya. Jika nilai mutlak dari variabel x ya, jadi jika nilai mutlak dari x itu kurang dari sama dengan p ya, dimana x itu adalah elemen bilangan rasional ya. Ya, jika nilai mutlak dari x itu kurang dari sama dengan p, maka penyelesaiannya atau artinya adalah x itu lebih besar sama dengan negatif p ya, atau dan x itu kurang dari sama dengan p ya. Jadi yang pertama, jika nilai mutlak x itu kurang dari sama dengan p, artinya x itu lebih besar sama dengan negatif p, dan x itu kurang dari sama dengan p ya. Jadi penyelesaiannya itu adalah menggunakan rumus yang ini ya. Nah, yang kedua adalah jika nilai mutlak x itu lebih besar sama dengan p, artinya berarti x itu kurang dari sama dengan negatif p, atau x itu lebih besar sama dengan p ya. Jadi syaratnya itu adalah yang ini ya, berlaku dua sifat ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita coba gunakan rumus ini di dalam contoh soalnya ya. Oke, contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x plus 5 kurang dari sama dengan 6 ya. Nilai mutlak dari 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, maka yang kita gunakan adalah sifat yang pertama ya. Jika nilai mutlak x itu kurang dari sama dengan p, maka berlaku x itu lebih besar sama dengan negatif p, dan x itu kurang dari sama dengan p ya. Jadi x itu ya, atau bilangan yang ada di dalam nilai mutlak ini itu lebih besar sama dengan negatif p, berarti yang ini ya, nilai yang ada di dalam nilai mutlak atau yang ada di dalam tanda ini ya, ini notasi nilai mutlak. Di sini 2x ditambah 5 itu lebih besar sama dengan p, di sini p-nya adalah 6 ya, dan x itu kurang dari sama dengan 6 ya. Ya, jadi 2x ditambah 5 itu lebih besar sama dengan negatif 6, dan 2x ditambah 5 itu kurang dari sama dengan 6 ya. Oke, berarti untuk menghilangkan nilai 5 ini ya, atau itu berarti kita kurangi dengan 5 ya. Berarti semuanya dikurangi 5 ya. Ini dikurangi 5, ini dikurangi 5, ini dikurangi 5. Berarti kalau ini dikurangi 5 maka hasilnya adalah 0 ya. Berarti di sini 2x lebih besar sama dengan
berarti di sini dikurangi 5. Yang ini juga sama. Oke, ini dikurangi 5 berarti hasilnya 0 ya. Berarti di sini 2x ya. Berarti ini negatif 6 dikurangi 5 berarti negatif 11. Ini berarti 1 ya. Oke, berarti untuk menghilangkan 2 di sini ya, atau kita hasilnya itu adalah agar menghasilkan 1, berarti ini dibagi 2 ya. Maka ini semuanya kita bagi 2 ya. Ruas yang ini, ruas yang ini, ruas yang ini juga kita bagi 2. Oke, ini berarti dibagi 2, hasilnya adalah negatif 11/2. Berarti ini dibagi 2 berarti hasilnya adalah x ya. 2x dibagi 2 itu berarti hasilnya adalah x. Ini berarti setengah. Oke, berarti untuk soal yang pertama x-nya atau variabel x-nya itu adalah lebih besar sama dengan negatif 11/2 dan x-nya kurang dari sama dengan setengah ya. Jadi kalau digambarkan x-nya itu ada di antara negatif 11/2 dan setengah ya. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Jadi x-nya itu tidak cuma 1 ya. Jadi x-nya itu ada di antara negatif 11/2 dan setengah ya. Jadi x-nya itu adalah ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 1 dikurangi 3x lebih besar 2 ya. Maka berarti yang digunakan adalah sifat yang kedua ya, lebih besar ya. Nilai mutlak x lebih besar sama dengan p, maka berlaku x itu kurang dari sama dengan negatif p atau x lebih besar sama dengan p ya. Berarti di sini soal yang kedua berarti yang digunakan adalah lebih besar ya. Oke, berarti yang digunakan rumus yang kedua ya, atau sifat yang kedua. Jadi x itu atau nilai yang ada di dalam tanda notasi nilai mutlak ini itu kurang dari sama dengan negatif p. Berarti di sini p-nya adalah 2 ya. Jadi di sini 1 dikurangi 3x, oke, bilangan yang ada di dalam notasi nilai mutlak itu kurang dari sama dengan negatif p. Berarti di situ p-nya 2, berarti di sini negatif 2, atau 1 dikurangi 3x lebih besar, bukan sama dengan ya, ada di sini lebih besar aja ya, tanpa ada tanda sama dengannya, berarti kurang dari negatif 2, atau 1 dikurangi 3x lebih besar dari p. Di sini p-nya adalah 2. Oke, berarti ada 2 kemungkinan ya, ada 2 jawaban ya. 1 dikurangi 3x lebih kurang dari negatif 2. Oke, untuk mencari nilai x-nya itu berapa, berarti kita biar ini hasilnya menghasilkan 0 ya, karena di sini penjumlahan atau pengurangan. Berarti agar habis itu harus menghasilkan 0 ya. Berarti di sini dikurangi 1. Berarti kalau ini dikurangi 1, yang ini juga dikurangi 1. Oke, maaf. Oke, jadi di sini 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 ya. Maka di sini 0 dikurangi 3x hasilnya adalah negatif 3x kurang dari kedua ruas kita kurangi 1 tadi ya. Oke, berarti di sini negatif 3x kurang dari negatif 3 ya. Negatif 2 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 3. Oke, berarti agar ini menghasilkan nilai x itu kan berarti negatif 3 harus dipindahkan ke ruas kanan ya, atau istilahnya berarti ini harus menghasilkan nilai 1. Berarti agar ini menghasilkan nilai 1,
berarti harus dibagi dengan negatif 3 ya. Berarti kalau ini dibagi dengan negatif 3, maka yang ruas kanan juga sama. Oke, ini berarti dibagi negatif 3 ya. Jadi kedua ruas juga dibagi dengan negatif 3. Oke. Ini dibagi negatif 3. Oke, nah untuk pertidaksamaan ya, untuk pembagian dan perkalian, jika dia dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya itu akan berubah ya. Jadi kalau ini dibagi dengan negatif 3, maka ini menjadi lebih dari. Ya, lebih dari. Ini kurang dari, ini lebih dari ya. Jadi negatif 3x kurang dari negatif 3. Ya, kalau ini dibagi dengan negatif 3, maka ini berubah menjadi lebih dari ya. Oke, berarti di sini negatif 3x dibagi negatif 3 ya. Berarti negatif 3x per negatif 3. Hasilnya berarti x. Oke, ini juga negatif 3 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 1. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka ini berubah tandanya. Yang asalnya kurang dari menjadi lebih dari. Oke, berarti x-nya itu lebih besar dari 1. Atau x-nya berapa? Kita lihat ini ya. Caranya tadi sama ya. Berarti untuk menghilangkan 1 ini atau agar menghasilkan nilai 0, itu berarti ini dikurangi 1. Kalau sebelah kiri dikurangi 1, maka yang sebelah kanan juga sama ya. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 ya. Berarti di sini hasilnya negatif 3x. Oke, berarti yang di sini dikurangi 1. Berarti di sini negatif 3x lebih dari 1. Oke. Tadi agar ini menghasilkan nilai 1 atau agar menghasilkan nilai x, berarti harus dibagi dengan negatif 3 ya. Berarti kalau yang kiri dibagi negatif 3, berarti yang sebelah kanan juga sama. Ya, ini dibagi negatif 3. Oke, karena dibagi negatif bilangan negatif, maka tandanya yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari. Negatif 3x dibagi negatif 3. Hasilnya adalah x. Oke, 1 dibagi negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 1/3. Oke, berarti jawabannya ada 2. X itu lebih besar dari 1 ya. Dan x itu kurang dari negatif 1/3. Oke ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 1/3 atau x lebih dari 1 ya. Oke, kita coba soal yang terakhir ya. Soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari x dikurangi 2 kurang dari 2 dikali nilai mutlak dari x dikurangi 2 dikurangi 3 ya. Oke, berarti di sini di ruas kanannya dan ruas kirinya itu masih mengandung nilai mutlak ya. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita satukan yang ada tanda atau yang ada nilai mutlaknya ya. Oke, berarti yang ini kita pindahkan ke ruas kanan atau kita hasilkan menjadi nilai 0 ya. Nah, agar menghasilkan 0 itu berarti harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Berarti dikurangi dengan bilangan ini ya. Berarti kalau yang sebelah kanan dikurangi dengan 2 dikali nilai mutlak x dikurangi 2, maka ruas kiri juga sama ya. Jadi di sini nilai mutlak dari x dikurangi 2, maka ini juga sama dikurangi dengan nilai 2 dikali nilai mutlak dari x dikurangi 2. Kurang dari berarti ini hasilnya 0 kan? Karena dikurangi oleh 2 dikali nilai mutlak dari x dikurangi 2. Berarti 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 3. Oke, ini sama nilai mutlaknya ya.
maka di sini tinggal dikurangi koefisiennya. Berarti di sini 1 dikurangi 2 ya. Berarti di sini negatif 1 atau ditulisnya seperti ini ya. Satunya nggak ditulis ya. Oke, kurang dari negatif 3. Karena di sini masih bernilai negatif, maka harus dibagi dengan negatif dibagi dengan negatif 1 ya, agar ini menghasilkan positif. Berarti di sini hasilnya adalah positif X dikurangi 2, nilai mutlak dari X dikurangi 2. Karena di sini dibagi dengan bilangan negatif, maka di sini berubah tanda menjadi lebih dari ya. Negatif 3 dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah 3. Oke, karena di sini tandanya adalah lebih dari, maka yang kita gunakan sifat yang kedua. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Oke, saya hapus dulu ya bagian atasnya karena tidak cukup di layar. Oke, berarti kita menggunakan sifat yang kedua ya. Berarti nilai yang ada di dalam notasi nilai mutlak atau X di sini, atau di sini X dikurangi 2 kurang dari P-nya itu adalah 3, berarti di sini negatif 3 ya. Atau X min 2 lebih dari P. P-nya adalah 3. Oke, berarti X-nya nilainya berapa? Oke, berarti di sini negatif 2 agar menghasilkan 0. Itu berarti ditambah 2, maka yang lainnya juga ditambah 2 ya. Berarti di sini X kurang dari negatif 3 ditambah 2. Berarti X itu kurang dari negatif 1 ya. Kayak yang ini berarti sama X lebih dari 3 ditambah 2. Berarti X itu lebih dari 5 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5 ya, dimana X itu elemen bilangan rasional ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti di bagian terakhir kalian coba kerjakan soalnya ya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kerjakan 2 soal ini ya. Nilai mutlak dari 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 8. Dan soal yang kedua, nilai mutlak dari 4 dikurangi 6X dikurangi 5 lebih dari 1 ya. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu ya, atau kita hasilkan bernilai 0 ya. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu harus ditambah 5 ya. Nah, semoga bisa kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih.